Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani! Bagaimana keadaan istri saya, suster? Bapak silakan tunggu. Dokter sedang memeriksa istri Bapak. Permisi, Pak. Terima kasih. Sekarang, saya sudah bisa menjawab beberapa pertanyaan, kan? Bapak ini dari kepolisian. Beliau ingin mengajukan beberapa pertanyaan. Saya tidak akan menginterogasi Anda. Saya hanya minta Anda untuk menjawab dengan jujur beberapa pertanyaan yang menyangkut kejadian Anda semalam. Bisa? Bagaimana Anda bisa sampai masuk ke kali? Saya mau ke rumah kenalan mertua saya, Pak. Ketika saya melewati jembatan kecil, tiba-tiba ada yang mendorong saya. Anda melihat siapa yang mendorong Anda? Mungkin penjahat yang mau merampas tas saya, Pak. Tas Anda saya temukan utuh dan uangnya masih ada di dalam. Saya tidak tahu, Pak. Berdasarkan perlakuan mertua Anda pada waktu yang lalu, seperti yang pernah dilaporkan oleh petugas sosial, apakah ada kecurigaan Anda bahwa kejadian semalam itu dilakukan oleh ibu mertua Anda atau orang suruhannya? Anda belum menjawab pertanyaan saya. Apakah Anda curiga bahwa ibu mertua Anda ada di balik kejadian ini? Tidak, Pak. Anda yakin? Dulu memang ibu mertua saya pernah tidak suka sama saya, Pak. Tapi belakangan ini dia sudah berubah. Dan sekarang dia sangat memperhatikan saya. Anda tidak melihat perubahan sikapnya? Tidak, Pak. Tolong baca ini dengan teliti, kemudian diberi tanda tangan. Pak Robi, Iya, Dok. silakan. Anda sudah bisa menemui istri Anda. Terima kasih, dokter. Baik. Saya permisi dulu. Mari, Pak. Mari. Bagaimana pengakuan istri saya, Pak? Istri Anda menyelamatkan ibu saudara dari tuntutan hukum. Tapi intuisi saya mengatakan bahwa istri Anda menyembunyikan sesuatu. Bagaimana tanggapan saudara? Saya nggak punya tanggapan apa-apa, Pak. Tapi setahu saya, istri saya orangnya apa adanya kok. Dan dia jujur, Pak. Terima kasih atas kesabaran Anda menunggu. Mari. Mari, Pak. Gimana keadaan kamu? Bagaimana kejadiannya, Rati? Saya nggak tahu. Ada apa sih? Gak ada apa-apa kok. Rasa syukur saya rasanya belum seimbang dengan rasa kebahagiaan saya, Rati.
karena kamu selamat dari musibah ini. Semalaman saya nunggu kamu di luar. Polisi sepertinya curiga sama mami kamu. Mami ditahan di kantor polisi tadi malam. Rati, saya mau berterima kasih sama kamu. Karena jawabannya kamu berikan sama polisi tadi. Saya terpaksa melakukannya demi kamu. Kamu yakin Mami yang melakukan sama kamu? Setelah saya bicara sama polisi barusan, saya memang curiga mami kamu yang melakukannya. Kalau saya pulang nanti, saya nggak tahu apa yang akan dia perbuat terhadap saya. Iya. Mami akan bayar mahal semua itu. Tapi saya yakin, Rati, Mami pasti berubah. Mami pasti merasa berutang budi sama kamu karena kesaksian yang kamu berikan pada polisi tadi. Apa dosa saya sebelum lahir? Sampai perempuan seperti Ratih yang menjadikan hidup saya seperti mimpi buruk dikirimkan Tuhan untuk jadi menantu saya. Ibu dibebaskan. Saya kan sudah bilang saya tidak bersalah. Tapi kalian terus saja ngotot menuduh saya. Saya merasa dilecehkan. Nama baik saya dicemarkan. Saya akan tuntut kalian. Tenang Bu, tenang. Silakan duduk. Iya, Mami dulu, Mami. Ibu dibebaskan bukan berarti kami yakin bahwa ibu tidak bersalah. Tapi karena kebaikan hati menantu ibu yang seperti malaikat. Dia telah menyelamatkan ibu dari dakwaan. Meskipun ibu membahayakan keselamatan jiwanya. Itu fitnah. Pratiwi petugas sosial itu ngiri melihat kehidupan saya. Saya ini janda, tapi kehidupan saya mewah. Sedangkan dia cuma seorang pegawai kecil. Padahal dia tahu kalau saya itu sangat menyayangi menantu saya. Sudahlah, Mam. Kita nggak usah permasalahkan itu lagi. Lebih baik sekarang Mami tanda tangani surat pembebasan Mami. Habis itu kita langsung pulang. Yuk. Silakan Ibu tanda tangan. Mami haramkan untuk menginjak kantor polisi ini sekali lagi. Sebaiknya ibu selalu berdoa supaya keinginan ibu itu bisa berhasil. Karena kami selalu mengawasi gerak-gerik ibu. Bapak mengancam saya. Mam, Tidak, kami hanya sekedar mengingatkan ibu agar ibu bersikap hati-hati. Saya juga sudah pesankan pada putra ibu. terima kasih, Pak. Ya, Ya, kita pulang ya, Mam ya. Mari, Pak. silakan. Daripada kamu nggak bisa tidur, lebih baik kamu telepon papi kamu. Siapa tahu dia sudah mendapatkan Dandi. Enggak sekarang, Tante. Besok saja saya telepon papi. Kenapa? Saya nggak mau telepon dari sini. Mentang-mentang biaya telepon naik ya? Kamu nggak mau telepon dari rumah tante? Tante kan tahu gimana papi. Dia pasti akan menyuruh orang untuk melacak nomor telepon Tante. Memangnya bisa?
Apa sih yang nggak bisa dilakukan orang dengan uang, Tante? Keyakinan. Itu yang nggak bisa dibeli dengan uang. Buktinya Tante. Papi kamu nggak bisa usir Tante dari sisi om kamu. Seperti juga papi kamu tidak bisa memaksakan Indah untuk menggugurkan kandungannya. Biar dia tante saya nggak suka sama dia. Orangnya sombong sih, mana galak lagi. Tapi nanti kalau udah jadi mamanya Indah, pasti nggak galak lagi. Saya tetap nggak mau. Saya mau punya mama kayak tante. Tapi kan suatu hari nanti tante harus pergi. Kok sedih sih? Habisnya tante nggak sayang sama saya. Saya harus segera pergi dari sini. Saya tidak boleh jadi bagian dari keluarga ini. Saya tidak boleh memanfaatkan kebaikan seseorang dan merugikan orang lain. Saya harus pergi agar suasana rumah ini bisa kembali seperti sebelum saya datang. Kenapa sih? Indah marah ya sama Tante? Tante jahat. Tante bukannya jahat. Tante sayang kok sama Indah. Kalau tante sayang, tante jangan pergi dari sini. Katanya mau main di taman. Sisiran lagi ya, tadi sisiran belum selesai. Nggak jadi tante. Kenapa? Mau jagain Dandi. Katanya Dandi lagi nggak enak badan. Oh itu. Kalau gitu kita bagi tugas aja ya. Tante jagain Dandi kalau kamu lagi ke taman. Dan kamu jagain Dandi kalau kamu udah pulang dari taman. Setuju nggak? Nah, gitu dong. Tapi inget ya, Papa bilang tadi kamu perginya harus sama supir. Jadi harus nunggu ya. Gitu dong. Pasti dari Mia. Halo? Papi. Saya tahu Papi pasti belum dapatkan Dandi. Bobby, kamu pulang dulu aja. Dalam 1-2 hari ini semua pasti beres kok. Itu cerita lama, Pi. Pi, sebaiknya kita kompromi saja. Berikan alamat Indah. Kan Papi sudah bilang, Indah nggak mau ketemu sama kamu. Tapi kalau kamu nemu dia, semua malah kacau. Pi, dengar Pi. Itu resiko saya. Kalau Indah menolak berikan Dani pada saya terima. Asal alasannya masuk akal. Tapi yang penting, saya harus langsung ketemu Indah, Pi. Anak ini akan menyebak saya. Halo? Halo? Iya. Papi dengar. Begini aja, kamu pulang dulu, nanti Papi kasih alamatnya. Bagaimana? Kalau Papi berikan alamat Indah dulu. Setelah itu baru saya pulang. Halo? Halo? Iya, Papi dengar. Nanti Papi tanya dulu sama Indah, apa dia mau ketemu sama kamu. Soalnya Papi udah nyanyi sama dia untuk tidak kasih lama untuk kamu. Oke. Nanti saya telepon Papi lagi. Ya, Papi tunggu ya. Bye. Apa yang membuat Bobby berubah pikiran?
anggap ini sebuah tantangan bisnis. Gimana, Bob? Seperti dugaan saya, Tante. Papi nggak akan kasih tahu alamat Indah. Pak, kita jalan, Pak. Indah. Hai. Lupa sama Om ya? Gak usah tanya-tanya, saya lagi marah. Maafin Om dong sayang ya. Waktu itu kan Om ada urusan penting. Sekarang masih ada urusan penting. Nggak ada. Sekarang saya mau pulang. Om mau ikut nggak? Mau? Betul. Tapi kita sekarang main-main dulu di sini. Tapi nanti kita ke rumah ya. Pak, Bapak tunggu saya di mobil. Saya mau main-main dulu nih sama Om Cakep. Oh iya, hati-hati ya. Mari Pak. Ya sayang. Yuk Om, yuk. Nanti Om saya kenalin deh sama tante saya. Orangnya baik sih, malah cantik lagi. Om pasti suka deh sama tante saya. Pasti baik dan cantiknya kayak Indah. Tante! Tante! Bukain pintu dong! Nanti tante bisa lihat deh siapa yang datang. Tante! Banaspati, Banaspati, Banaspati. Rani!